Baru-baru ini, video Veda melakukan aksi stupi mengangkat roda belakang saat pengereman di sirkuit Alcaraz menjadi viral. Secara kasat mata, aksi ini memang terlihat seperti pamer skill. Namun, secara teknis pengereman ini membuktikan beberapa hal krusial. Moto Moto3 menggunakan sistem pengereman kasta tertinggi yang sangat sensitif. Kemampuan Veda mengangkat roda belakang dengan halus tanpa terjungkal membuktikan bahwa ia memiliki kontrol jari finger modulation yang luar biasa pada tuas remnya. Melakukan tumbuhan hanya pada satu ban depan menuntut kepercayaan penuh pada traksi ban. Ini adalah sinyal bahwa Veda sudah menemukan setup pengereman yang nyaman dengan ban yang digunakan di kelas ini. Setelah mengalami insiden jatuh di Amerika Serikat, melihat Veda berani bermain-main dengan limit motor adalah indikator kuat bahwa mental bertandingnya tetap kokoh. Veda tidak hanya menghabiskan waktu di lintasan aspal. Program latihannya dibagi menjadi dua fase yang sangat terstruktur. Veda menghabiskan pekan-pekan awal dengan melibas trek motocross. Motocross melatih refleks Veda untuk tetap tenang saat motor goyang di kecepatan tinggi karena traksi yang minim. Selain itu, motocross sangat efektif untuk melatih otot lengan dan bahu agar tidak cepat mengalami arm pump atau kram otot saat balapan asli yang menguras tenaga. Pindah ke sirkuit beraspal, Veda berlatih bersama seniornya Mario Aggi. Di sini, fokus utamanya bukan hanya mencari satu putaran tercepat, melainkan simulasi balapan. Veda mencoba menjaga konsistensi catatan waktu selama 15 hingga 20 putaran berturut-turut untuk menstimulasikan kondisi degradasi ban di akhir balapan. Menjadi pembalap Moto3 di usia muda menuntut ketahanan fisik yang luar biasa. Selama latihan di Spanyol, Veda juga fokus pada manajemen nutrisi dan hidrasi. Aspal Spanyol di bulan April mulai menghangat dan suhu sirkuit bisa menguras cairan tubuh dengan cepat. Pembalap bisa kehilangan 1 hingga 2 kg berat badan hanya dalam satu balapan akibat keringat. Veda berlatih untuk tetap fokus meski dalam kondisi kelelahan ekstrim, sebuah faktor yang sering membedakan pemenang dan pecundang di 5 lap terakhir. Sampai saat ini, Veda Ega Pratama menempati peringkat ke-7 klasemen sementara Moto3 2026 dengan koleksi 27 poin. Untuk seorang pembalap debutan rookie, angka ini sangat impresif. Sebagai perbandingan, belum pernah ada pembalap Indonesia yang mampu mengumpulkan poin sebanyak ini hanya dalam 3 hari awal di kelas Grand Prix. Keberhasilan Veda menembus barisan depan di Thailand dan Brazil menunjukkan bahwa ia memiliki kecepatan murni yang kompetitif. Sirkuit Jerez memiliki panjang 4,4 km dengan 13 tikungan yang sangat teknis. Kita akan bedah per sektor. Sektor 1 dan 2 membutuhkan akselerasi cepat dan stabilitas saat masuk ke tikungan hairpin. Di sini, Veda harus pintar mengatur power delivery agar ban belakang tidak selip berlebihan. Sektor ketiga, tikungan 8 dan 9. Tikungan cepat yang membutuhkan keberanian tinggi. Motor akan miring secara ekstrim dan stabilitas fairing serta tubuh Veda akan diuji. Sektor 4, tikungan 13 Jorge Lorenzo. Ini adalah titik paling ikonik. Tikungan terakhir ini sangat sempit. Kemampuan stupi Veda adalah tanda dia siap melakukan late braking untuk mencuri posisi di detik-detik terakhir sebelum garis finish. Mengenal karakter rival, strategi menghadapi tuan rumah pekan depan di Spanyol, Veda akan menghadapi tantangan berat dari para penguasa lokal seperti Maximo Quiles, David Almanza, dan Brian O'Earthe.
Mereka memiliki keuntungan mengenal sirkuit sejak kecil. Sirkuit Jerez adalah tempat di mana bakat-bakat besar Moto3 terlahir. Sejarah mencatat nama-nama yang kini menjadi bintang MotoGP pernah berjaya di sini. Brad Binder pada 2016 melakukan aksi legendaris menang dari posisi start paling buncit. Ini membuktikan bahwa di Jerez posisi start penting, tapi mental juara jauh lebih menentukan. Jorge Martin dan Joan Mir pernah bertarung sengit di Jerez, menunjukkan bahwa kontrol ban adalah kunci kemenangan di aspal Spanyol yang licin. David Alonso dan Izan Guevara peraih podium terbaru yang menang berkat kecerdikan strategi slipstream di trek lurus menjelang tikungan terakhir. Veda Eka Pratama, calon penguasa podium berikutnya. Melihat daftar tersebut, Veda memiliki semua syarat untuk bergabung dalam jajaran elit tersebut. Secara gaya balap, Veda memiliki karakter yang agresif namun tetap presisi, kombinasi yang sangat cocok untuk Jerez. Jika ia bisa menjaga ketenangan di rombongan depan dan melakukan manuver yang tepat di lap terakhir, podium bukan sekedar impian. Veda adalah ancaman nyata bagi dominasi pembalap Eropa di kandang mereka sendiri. Strategi Honda Tim Asia pendekatan tanpa beban manajemen tim memberikan dukungan penuh dengan menyediakan motor latihan spek tinggi. Mereka fokus pada kenyamanan ergonomis Veda, memastikan posisi stang dan pedal sesuai dengan postur tubuhnya. Dengan kenyamanan ini, Veda bisa lebih fokus pada strategi balap daripada kendala teknis. Veda Eka Pratama telah melakukan semua pekerjaan rumahnya, latihan fisik di tanah, simulasi balapan di aspal, hingga penguasaan teknik pengereman yang mumpuni. Semua persiapan ini bermuara pada satu tujuan, membawa bendera merah putih berkibar di podium kelas dunia. Pekan depan di Spanyol, kita akan menyaksikan upaya keras seorang anak muda Indonesia untuk mensejajarkan namanya dengan para legenda balap dunia. Tetap dukung dan kawal perjuangan Veda Eka Pratama menuju sejarah baru.